Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik Ibu, Alhamdulillah. Baik, Ibu, Balik alhamdulillah. lagi sama Ibu ya di kegiatan bimbingan dan konseling. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apa ada teman-teman kalian yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Ada ya. Oke, nanti untuk KM-nya catat aja ya siapa yang tidak hadir hari ini, nanti setorkan ke Ibu. Oke. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya biar pelaksanaan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Boleh siapa yang mau memimpin doa untuk kegiatan hari ini? Ada yang mau memimpin doa? Putri, sepertinya mau ya. Putri Astiani, apa ada? Ada, Bu. Atau Novia Septian ini di sini? Boleh Ibu pengen pimpin doa oleh Putri atau oleh Novia? Bisa? Baik, teman-teman. Sebentar ya Bu. Bisa gak? Kalau gak bisa, Ibu mau Bisa, ganti Bu. aja orangnya. Bisa. Bisa? Oke. Baik, teman-teman. Sebelum melakukan kegiatan bimbingan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima Sudah, kasih Ibu. Putri. Sebelum memulai kegiatan lagi nih ya, Ibu mau memberikan ice breaking kepada kalian biar kalian tuh semangat ya. Ice breaking-nya itu mudah kok. Kalian cuman membayangkan hidup kalian nanti di masa depan itu seperti apa. Nanti ketika sudah siap, ketika sudah beres nih membayangkannya, kalian boleh angkat tangan dan memberikan bayangan kalian ini kepada teman-teman agar teman-teman kalian juga menjadi motivasi buat kalian. Oke, udah terbayang apa yang akan kalian hadapi di masa depan? Oke. Sok, siapa yang mau memulai untuk menceritakan atau yang tadi kalian sudah bayangkan? Jika aku menjadi ya. Ada yang mau? Ibu, aku mau. Oke, boleh. Siapa nih? Rizka ya? Boleh Rizka, langsung aja ya. Jadi Rizka itu ngebayangin kalau nanti Rizka gede bisa keliling dunia. Wih, amin. Sebuah pencapaian ya. Ada lagi nggak? Apa cuma satu doang? Aku Bu mau coba. Oke, boleh, Dias. Jika aku menjadi dokter, aku akan membantu anak-anak kecil menyembuhkan penyakitnya. Tapi aku takut darah Bu, jadi bingung. Gak apa-apa, karena keinginan kalian itu apa ya? Semoga bisa jadi acuan ya buat kalian nanti termotivasi. Jadi kalian ingat mimpi-mimpi kalian. Nah, dari yang tadi Ibu kasih ice breaking-nya ya, membayangkan atau bisa disebut dengan jika aku menjadi nanti di masa depan,
gitu. Sesuai nih sama materi yang akan Ibu berikan kepada kalian, yaitu dengan tema meraih kesuksesan. Oh iya, kepada host boleh untuk dipindahkan dulu ke Ibu. Ibu mau nge-share screen. Udah, oke. Bentar ya, Ibu mau nge-share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Nah, tadi Ibu udah ngasih ke kalian ya ice breaking-nya itu jika aku menjadi. Sesuai nih sama materi yang akan Ibu berikan kepada kalian, yaitu dengan judulnya meraih kesuksesan. Nah, menurut kalian, apa sih artinya sukses itu? Apakah ada yang bisa jawab sukses menurut kalian? Ada? Aku Bu mau. Oke, boleh. Siapa nih? Putri? Apa Novia? Tapi Bu, Oke. Apa sih kalau sukses itu? kalau menurut aku sukses itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan dari dulu, akhirnya kita mendapatkan cita-cita itu. Nah, itu yang disebut dengan sukses menurut aku. Oke. Jadi itu definisi sukses menurut Novia ya. Ada lagi yang mau mendefinisikan sukses? Bu, Siapa itu? aku. Sukses itu ketika semua apa yang kita inginkan sudah tercapai. Oke. Boleh. Bagus juga ya definisi kalian. Berarti kalian itu sudah tahu nih, sudah ngerti, sudah paham apa itu artinya sukses. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan mendefinisikan apa itu sukses. Nah, definisi kesuksesan yaitu dengan suatu objek merupakan suatu hal yang mudah, seperti mempercayai bahwa ketika kita mendapatkan hal tertentu nih seperti pekerjaan atau status sosial, maka kita sudah sukses. Kan? Ketika kita sudah mendapatkan hal-hal tersebut ya, berarti itu bisa dikategorikan dengan namanya sukses. Nah, padahal banyak kesuksesan terbesar yang lahir dari kegagalan yang paling buruk. Nah, menurut Winston Churchill pernah berkata bahwa kesuksesan itu bukanlah akhir, kesalahan tidaklah fatal. Nah, yang dihitung adalah keberanian untuk melanjutkan. Nah, bisa digarisbawahi atau bisa diberikan catatan bahwa jika kita hanya mendefinisikan kesuksesan dengan satu atau dua pencapaian, maka peluang kita untuk kecewa akan lebih besar. Makanya nih, ya, tadi yang Ibu udah jelaskan bahwa eh, Ibu selalu menanyakan kembali, apakah kalian itu mempunyai cita-citanya itu cuma satu, apa dua, atau tiga? Nah, karena dari beberapa keinginan atau cita-cita kalian itu bisa menjadikan motivasi untuk kalian juga gitu. Jadi kan kalau misalkan kita cuma punya planning satu doang, nih ya, cuman mempunyai planning satu doang, maka peluang kita untuk gagal itu bakalan bisa lebih besar gitu. Jadi kita itu harus mempunyai planning-planning dari A sampai Z kayak gitu. Nah, di sini juga dari kesuksesan tersebut kita itu harus menentukan tujuan, objektif serta jalan kita berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, bukan apa yang orang lain inginkan untuk kita. Jadi
kita itu harus melihat nih kemampuan diri kita, potensi kita. Jadi jangan melihat atau jangan mendengarkan perkataan orang lain yang, "Ah, kamu, nggak bisa kayak gini, nggak akan bisa," gitu. Terus, orang lain ngomong kayak gini, "Kamu tuh harus jadi ini ya, biar, kamu nanti, bisa tercapai," gini-gini. Tapi dari hal tersebut itu bukan apa ya, bukan peluang besar untuk kalian menjadi sukses, tapi yang, memberikan kesuksesan itu adalah diri kalian sendiri, gitu. Nah, digarisbawahi juga jika kita itu tidak berhasil, mendefinisikan kesuksesan bagi diri kita sendiri dan berusaha untuk mengikuti orang lain, kita akan berakhir frustasi. Karena apa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa ketika kita tidak mendapatkan hal tersebut, kita itu bakalan, kecewa banget, kita itu bakal frustasi gitu, tidak bahagia akan, hal yang yang tidak kita dapat gitu. Ada yang bisa menjawab? Halo? Karena Heeh. izin menjawab, Ibu. Iya, boleh. Karena apa yang sudah kita apa ya, bayangkan, apa yang sudah kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya kayak aku pengen jadi dokter, aku kalau udah jadi dokter aku bakalan punya gaji yang besar, terus aku bakalan punya rumah yang besar, mobil mewah, dan kenyataannya itu tidak terjadi gitu, makanya bakalan jadi stres atau jadi kecewa gitu. Oke, iya benar sekali. Jadi kalau kita itu, apa ya, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, kita itu, harus bisa melihat juga potensi diri kita dan jangan semena-mena kita tuh harus melihat kemampuan orang lain gitu, bahwa kemampuan orang lain juga belum tentu kita bisa melakukannya, kayak gitu. Nah, dari kunci sukses, apakah menurut kalian bahagia itu penting dalam mendorong untuk kita menjadi sukses? Penting nggak? Penting, Bu. Halo, ada yang bisa menjawab? Iya, penting, Bu. Penting. Iya, benar. Nah, dari perjalanan menuju kita untuk sukses nih, dimulai dengan bertanya, apa yang membuat saya bahagia? Nah, dari situ juga kita itu harus, tahu nih gitu. Berarti, sebelum kita mensukseskan dari beberapa hal, kita juga harus mensukseskan diri kita sendiri dulu kan. Kayak, kita bahagia, oh berarti kita udah sukses nih gitu dari, faktor dalam diri kita sendiri, sebelum faktor ke eksternalnya gitu kan dari cita-cita yang kita inginkan, yang kita bayangkan gitu kan. Sebelum itu, kita harus mensukseskan dulu kebahagiaan diri kita sendiri. Barulah kita bisa, melakukan kesuksesan yang lainnya seperti tadi, cita-cita kita, keinginan kita, gitu. Terus di sini Ibu mau ngasih tahu nih, Ibu gimana sih cara menjadi orang sukses? Nah, ada 5 cara, untuk menjadi orang sukses. Yang pertama itu berani untuk memulai, dan yang kedua itu berpikir kritis, disiplin, dan ada cara cepat beradaptasi, maaf, dan yang kelima itu terbuka dengan kritik dan saran. Nah, kalian nih sekarang, mau naik ke kelas 12 ya, kalian harus bisa berani untuk memulai, untuk memberikan, apa ya, keinginan kalian, cita-cita kalian, eee, berani untuk memulai, untuk menuliskan, eee, apa yang kalian mau nanti ketika sudah di kelas 12, mau menyelesaikan pendidikan dulu kah, atau misal mau bekerja kah, gitu kan. Terus juga ada di sini cara menjadi orang sukses di berbagai bidang. Nah, yang pertama itu aduh nggak kelihatan ya. Yang pertama komitmen, dan yang kedua itu membentuk kebiasaan baik, dan yang ketiga itu melakukan evaluasi diri, dan yang keempat itu fokus terhadap proses bukan hasil. Nah, itu merupakan
eh, merupakan bahasan materi yang Ibu sudah sampaikan ke kalian. Nah, dari pembahasan yang tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan mengenai materi hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Aku mau sedikit, Ibu. Oke, boleh, gak apa-apa sedikit juga. Jadi, kan tadi tentang kesuksesan. Terus kita juga udah mau kelas 12, berarti harus udah punya gambaran karir apa atau tujuan apa yang mau kita capai ke depannya. Nah, tadi ada beberapa cara yang udah Ibu bilang, salah satunya yang paling penting adalah komitmen terhadap tujuan itu. Jadi, ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kita harus bisa berkomitmen sama diri sendiri kalau itu tuh kita bisa raih gitu. Kita harus yakin kalau kita bisa. Kita harus yakin sama komitmen yang udah kita buat biar nanti ke depannya kita bisa sukses. Iya, benar sekali. Terima kasih Rizka atas kesimpulan materi yang Ibu tadi udah kasih ya. Nah, dari beberapa materi yang tadi Ibu udah sampaikan, Ibu mau ngasih tugas ke kalian. Gampang kok tugasnya. Kalian cuman harus bisa berkomitmen kepada diri sendiri mengenai cita-cita kalian, mengenai keinginan-keinginan kalian. Pasti sih banyak sekali cita-cita atau keinginan kalian, tetapi kalian harus bisa berkomitmen apa nih yang harus kita capai yang terlebih dahulu. Gitu. Oke, itu aja tugas dari Ibu. Harus bisa berkomitmen kepada diri sendiri agar kita bisa meraih kesuksesan kita. Dan jangan lupa bahagia terlebih dahulu sebelum kita sebelum kita meraih kesuksesan. Karena dengan bahagia kita akan bisa terus menggapai cita-cita, keinginan kalian itu sendiri. Nah, pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Sebelum Ibu tutup, apakah kalian ada yang mau bertanya mengenai materi? Apakah udah cukup? Cukup. Oke. Langsung saja ya berarti ya. Kalau nggak ada yang bertanya, tadi juga kesimpulan yang dari Rizka udah jelas banget. Berarti kalian udah paham sama materi yang Ibu udah sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak yang udah mau menyempatkan waktu untuk bimbingan konseling hari ini ya. Semoga ilmu yang Ibu kasih ke kalian bisa menjadikan titik terbaik buat kalian untuk meraih kesuksesan kalian. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.